Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Sepring. Nenek Sepring. Bagaimana, Nek? Jadi seperti ini manusia. Kedatangan saya menghampiri kalian. Ada sesuatu hal yang ingin saya pastikan terlebih dahulu. Sebelum semuanya itu menjadi malapetaka. Apa itu, Nek? Saya mendengar bahwasanya kalian semua memilih jalan untuk memasukkan 13 parasit itu ke dalam iblis Barnabon. Apakah itu benar? Ya, insya Allah kita akan melakukan itu. Dan saya ingin bertanya, apakah ini keputusannya sudah benar-benar bulat manusia? Insya Allah, Nek Sepring. Karena kita pun tidak mau menunggu lama-lama, mengingat pertahanan mereka yang berjaga di sana itu semakin kasihan. Di sini yang saya takutkan adalah jika 13 parasit Idriska itu ditanamkan di tubuh iblis Barnabon yang sangat kejam, nanti yang ada iblis Barnabon bisa meluluh lantahkan tanah ini manusia. Tentunya kami sudah banyak sekali pertimbangan dan rundingan, Nek Sepring, sampai akhirnya kita memutuskan hal itu. Sebenarnya kemarin sih ada pilihan lain ya, yang lebih baik. Tetapi pilihan itu saya gagal. Gagalnya karena, mohon maaf, ada pertentangan hati dan kepercayaan. Sehingga beliau-beliau juga sepakat kita lakukan itu saja. Jika memang itu keputusan yang kalian pilih itu benar-benar kau meyakini ini yang terbaik, saya akan mempercayai keputusanmu. Tapi saya hanya ingin berpesan kepada dirimu, kalian semua janganlah percaya sepenuhnya terhadap Profesor Aguan. Karena yang saya takutkan, dengan adanya 13 parasit itu dipasangkan ataupun ditanamkan ke dalam iblis Barnabon itu, nantinya Profesor Aguan akan memanfaatkan keadaan ini dengan cara memanfaatkan iblis itu untuk menyerang kita semua. Itu perlu kita ingat manusia. Ya, terima kasih Nek Sepring sudah mengingatkan. Ya, saya juga masih mau mencari kabar atau belum dikasih kabar oleh beliau-beliau para sahabat yang lainnya mengenai keputusan terakhir, karena tadi malam saya dengar keadaan Nyai Akwan itu sudah benar-benar tidak memungkinkan. Lagi pula saya sendiri cuma dikasih alatnya, belum tahu cara sistem dan kerjanya itu seperti apa, Nek Sepring. Baiklah, semoga saja apa yang kita harapkan nantinya itu bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Kita harus tetap berhati-hati. Kita harus tetap waspada. Apa yang akan terjadi jika nantinya iblis Barnabon sudah ditanamkan 13 parasit itu ke dalam tubuhnya? Insya Allah. Karena saya sendiri yang mengetahui semuanya mengenai parasit jika ditanamkan terhadap iblis yang sangat kejam itu akan menjadi seperti apa. Ya, saya juga minta tolong arahannya dari Nek Sepring sendiri. Dan seapakah benar jika nanti
Intinya yang terjadi adalah memusnahkan 13 parasit itu dan juga iblis Barnabonya juga. Apakah itu benar? Ya, informasinya demikian, Nek Sepring. Baiklah, jika memang kebenaran itu memang nyata, jadi tugas saya untuk menjaga parasit itu sudah selesai. Saya telah selesai, telah terputus amanah dari leluhur saya. Tetapi apakah jenengan ikhlas ataupun rela? Sebenarnya di sini rela tidak rela, saya harus merelakan ini semua karena ketakutan terbesar saya adalah iblis Barnabon sampai bisa meluluh lantahkan tanah ini ataupun bumi ini. Malah justru Nek Sepring itu jadi ringan amanahnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kan, Nek Sepring ini pewaris dari parasit itu. Takutnya ada beban ketika parasit yang dititipkan oleh leluhurnya itu hancur bersama iblis Barnabon seperti itu. Sebenarnya makanya kita butuh restu. Tujuan saya menjaga ataupun melindungi parasit itu adalah agar tidak dimanfaatkan untuk meluluh lantahkan dunia ini. Jika memang ini adalah pilihan yang terbaik, maka semoga saja apa yang menjadi tujuan kita semua dapat terkabul dan berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah manusia, saya serahkan permasalahan ini kepada kalian. Karena sebenarnya saya yakin dan saya melihat di dalam tubuh kalian semua itu memiliki kelebihannya masing-masing. Baiklah Nek Sepring, doakan yang terbaik saja buat kami. Dan jangan lupa ya, pantau kami terus menerus. Jika memang ada sesuatu yang mungkin kami tidak tahu, tolong segera kasih tahu. Karena sedikit banyaknya informasi itu sangat berarti buat kami. Baiklah, tentunya di sini saya pun akan membantu sebisa saya untuk menahan iblis Barnabon ataupun menahan parasit itu agar tidak bergejolak di dalam tubuhnya iblis Barnabon. Baiklah, terima kasih Nek Sepring. Ini kita juga sambil menunggu kabar dari para sahabat yang lainnya. Nanti insya Allah jika saya sudah kasih kabar, saya kasih tahu ke nenek. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akan melanjutkan tugas saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada Nek Sepring yang ya sebenarnya sangat bagus ya, mengingatkan agar tidak ceroboh ataupun teledor. Cuma kita tetap ngikut para sahabat yang lainnya teman-teman, itu keputusannya seperti apa dan keadaan Yai Akban untuk sekarang itu bagaimana. Jadi kita mulai lanjut kembali. Sana. Siapa masih pulang? Hati-hati. Muji apa, Dik? Muji itu ya? Iya, Pak ya. Siapa itu? Assalamualaikum. Ada apa, Tuan? Istrinya kenapa? Sakit. Insya Allah juga memang bisa mengizinkan. Insya Allah saya bisa. Silakan. Monggo. Sebelumnya perkenalkanmu, manusia. Saya Mugar Susmo. Mugar. Iya, saya ada sedikit permasalahan. Ada sedikit. Intinya
di sini saya ingin meminta pertolongan dari kalian-kalian. Ya katanya tadi mengatakan istrinya sakit apa itu? Iya benar. Saya tidak tahu sebenarnya istri saya sakit apa. Tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Dia selalu merengek kesakitan. Dan sekarang istri saya sedang diurus oleh seorang tabib. Saya melihat dari kejauhan. Kalian memancarkan cahaya. Dan saya rasa kalian ini orang-orang yang baik. Ya kami manusia-manusia baik. Eyang apa Ki atau? Ki saja tidak apa-apa. Memang kami itu menggunakan cahaya ini Ki Mugar itu untuk penerangan. Bukan cahaya itu yang saya maksud. Maksud saya di tubuh masing-masing dari kalian memancarkan cahaya. Ya mungkin hanya kaumku saja yang dapat melihatnya. Kalian tidak merasakan ataupun melihatnya secara langsung. Saya meminta bantuan kepada kalian karena mungkin hanya manusia seperti kalian yang dapat membantu saya. Silakan duduk. Silakan duduk, Mugar. Silakan. Tetapi saya sebenarnya malu untuk meminta bantuan kepada kalian. Maksudnya gimana sih? Sakitnya apa? Tolong dijelaskan, barangkali kami bisa membantunya. Kata tabib yang mengurus istri saya itu sakit di bagian dalam. Dalam mana, Ki? Di dalam tubuhnya ada sedikit masalah. Cuman memang istri saya yang tidak kuat dan selalu merengek kesakitan. Ya. Dan saya diperintahkan oleh tabib tersebut karena tabib itu banyak sekali yang datang kepada dia. Jadi saya menuruti apa katanya. Saya disuruh mencari penyembuh untuk istri saya. Saya pun sebenarnya tidak tahu wujud penyembuh itu, tetapi saya diberitahukan itu adalah sebuah, mungkin di bahasa kalian itu virus. Karena menurut tabib yang dapat memakan penyakit dari penyakit istri saya itu adalah virus itu. Mungkin kalian dapat mencarikannya untuk kesembuhan istri saya. Karena saya tidak tahu bentuk dan rupanya. Banyak disembuhkan dengan cara seperti ini manusia. Saya mencari virus itu. Lalu tabib yang sedang mengobati istri saya akan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya. Dan nanti dengan sendirinya virus yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu akan memakan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh istri saya seperti itu. Kalau tidak salah, virus itu bernama Idariska. Apa tadi? Virus Idariska. Dari raut wajah kalian, sepertinya kalian mengetahui tentang virus Idariska itu. Butuh berapa virus untuk istri sampean itu sembuh? Tabib yang mengobati istri saya mengatakan di dunia ini hanya ada 13 virus Idariska. Tetapi istri saya hanya membutuhkan satu saja. Itu pun kalau ada. Dan saya rasa kalian dapat membantu saya ataupun dapat mencarikannya untuk kesembuhan istri saya. Tolong manusia. Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak tahu harus mencari obat Idariska itu kemana.
tolonglah manusia. Saya sangat membutuhkan virus itu untuk kesembuhan istri saya. Apa Ki Mugar tahu bahwasanya saya tahu mengenai virus itu? Dari raut wajah yang kalian tunjukkan ketika saya memberitahu virus itu, sepertinya kalian mengetahuinya. Tolonglah ambilkan. Atau kalau tidak, kalian tunjukkan saja arahnya kemana dan di mana persisnya virus Idariska itu berada. Nanti biar saya yang tua bangka ini mengambilnya sendiri. Susah, Ki Mugar. Susah bagaimana maksud? Ini untuk kesembuhan istri saya. Terus terang, istri saya yang sudah tua itu baru 2 bulan kemarin dia melahirkan seorang anak. Ada anak kecil yang mesti diurus oleh ibunya. Kalau dibiarkan penyakit itu di dalam tubuh istri saya, kemungkinan besar istri saya tidak akan selamat ataupun mati. Itu benar yang dibutuhkan oleh tabib yang menyembuhkan istrimu itu benar virus Idariska atau mungkin ada cara lain, obat lain itu gitu? Untuk sementara ini tabib hanya mencari virus itu manusia. Tidak ada obat lain lagi untuk menyembuhkan istri saya. Ben memastikan bisa suruh panggil tabibnya. Ya, awal tabibnya Ben jelaskan penyakitnya penyakit seperti apa. Saya rasa tidak bisa. Kalaupun tabib itu bisa datang kemari, dia tidak perlu memerintahkan saya untuk mencarikan virus itu karena dia terlalu banyak pasien yang harus dirawat, termasuk istri saya itu. Seperti ini, Ki Mugar. Memang benar saya mengetahui mengenai virus Idariska itu. Ya. Cuma tidak menutup kemungkinan percuma saja kita tidak akan pernah bisa mengambilnya. Memangnya berada di mana virus itu? Kenapa kalian mengatakan tidak bisa mengambilnya? Kalau diceritakan sangatlah panjang, Ki Mugar. Tapi mending seperti ini saja. Kita cari jalan yang lain. Jangan menggunakan virus itu. Tetapi saya rasa hanya itu yang dapat menyembuhkan istri saya manusia. Tolonglah. Kalaupun seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kau tidak mau mencarikan ataupun mengambilkan, tolong beritahu saya jalan untuk mengambil virus itu. Bahaya kayak. Yang terpenting di sini istri saya selamat dan anak saya yang baru lahir itu dapat terawat. Kalau saya memang sudah tua bangka, cepat atau lambat saya pasti akan mati. Istri sampean masih muda. Istri saya memang sudah tua, tetapi ya saya sebagai seorang laki-laki masih ada hasrat. Jadi lahirlah seorang anak. Sebenarnya anak saya sudah 6. Anak saya yang terakhir ini anak yang ke-7. Baru 2 bulan kemarin dia dilahirkan. Tolonglah manusia. Saya yakin kalian ini orang-orang yang baik, mau membantu saya yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Pusing. Gimana ya, Ki? Padahal Tolonglah manusia. Andai kata menggunakan cara lain, apa tidak bisa selain virus itu? Tabib yang merawat istri saya tidak menemukan cara lain kecuali cara itu. Tabibnya dengan siapa sih? panggilkan saja Mas. Iya. Tidak bisa karena banyak pasien yang mesti harus ditangani. Ya, siapa tahu. Ya, Siapa tahu kan dengan penjelasan dari tabib itu memastikan loh. Namanya tabibnya Tabib Sirwo.
Mungkin kau pernah mendengarnya. Dia tabib sederhana. Rumah untuk mengobatinya pun sederhana sekali. Tabib Sirwo, coba saya yang manggilkan ya. Silakan. Kalau memang bisa. Masuk saya, Mas. Ya, saya izin dulu. Bentar ya. Nah, itu udah beberapa lama itu sakitnya itu istrinya, Mas? Sebelum istri saya mengandung itu sudah terkena penyakit itu. Cuman memang setelah melahirkan kondisinya malah tambah lemah. Tapi di dalam anaknya apakah penyakit itu ikut ke anaknya atau tidak? Nah itu bersyukurnya saya. Anak saya tidak tertular penyakit yang diderita oleh istri saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum tabib. Sesuai. Iya. Ini hamba. Kenapa kok ada di sini? Saya meminta bantuan kepada Kau sudah mendapatkan virus yang digunakan untuk menyembuhkan istrimu atau belum? Sayangnya belum. Maka dari itu saya meminta bantuan kepada manusia-manusia ini. Apakah kau mengetahui keberadaan dari virus Idriska itu? Sehingga Ya, perkenalkan, nama saya Danang. Saya kawan dekat dengan Tabib Ponidin. Oh, Tabib Ponidin. Iya, Kau adalah kawan dari Tabib Ponidin. benar. Oh, saya adalah anak buah dari Tabib Ponidin. Iya. Seperti ini, kawan Tabib Sirwo ya namanya ya. Ya, Kawan Tabib Sirwo, saya tadi dikasih tahu sama Ki Mugar Susmo, apa siapa namanya tadi? Benar manusia. Ki Mugar Susmo. ya, dia adalah salah satu pasien saya. Istrinya sedang sakit parah. Dia mungkin jika tidak menemukan obat dalam waktu dekat ini, dia akan ditinggalkan oleh istrinya. Tolonglah manusia. Dia menanyakan perihal virus Idriska. Iya, benar. Apa nggak ada cara lain selain virus itu? Jadi seperti ini manusia. Sebenarnya saya sudah bertanya kepada siapapun mengenai penyakit yang diderita oleh istrinya Mugar ini. Bahkan Tabib Ponidin pun tidak mengetahui obat apa yang tepat untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan saya teringat betul mengenai salah satu penyakit yang dapat makan ataupun menghilangkan penyakit lain. Nah, itu adalah penyakit Idriska. Jadi, setelah saya pikir-pikir dan pertimbangkan, dari kondisi yang diderita oleh istrinya Mugar, itu bisa disembuhkan hanya menggunakan parasit Idriska. Parasit Idriska? Benar. Tolonglah manusia. Sebenarnya, sepengetahuan saya dan saya pun bertanya kepada kumpulan tabib-tabib di dunia, parasit Idriska itu hanya ada 13 di dunia ini. Dan jika kita menggunakan satu saja parasit itu, kita bisa menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Yang terpenting kita bisa mengolahnya itu seperti apa. Kalau semisalnya kau tidak ikhlas untuk menolong istriku, paling tidak kau bisa menolong nyawa seorang bayi. Aku paling merasa gagun Bro Gun. Bagaimana? Apakah kau mau mengetahuinya atau tidak? Saya masih ada urusan. Ya, nanti saya hubungi Tuan Tabib lagi aja ya. Saya sedang diundang untuk menyembuhkan pasien yang kakinya patah. Nanti saya panggilkan Tabib Sirwo lagi kalau saya sudah mengetahui berita itu ya. Baiklah. Kau secepatnya
dapatkan parasit itu. Iya, Tabib. Iya. Karena jika kau ingin menyelamatkan istrimu itu, Iya, Tabib. Baiklah. Saya akan segera mungkin. nanti saya bertemu Ponidin. Apa yang ingin kau pesankan? Tolong jaga istri saya. Tunggu temui saya. Baiklah. Kau kangen dengan Ponidin? Ya. Baik. Tolong jaga istri saya selagi saya mencari. Tenang saja. Ada anak buah saya yang sedang melawatnya. Terima kasih, Tabib. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tolonglah manusia. Kita tidak punya pilihan di Mugar. Gimana? Kenapa kau bisa mengatakan tidak punya pilihan? Saya sudah mengatakan, saya minta tolong. Kalaupun kau tidak mau memberikannya ataupun mencarikan virus itu, biarkan saya yang mencari. Yang penting kau menunjukkan jalannya. Saya akan gambarkan sedikit untuk Ki Mugar mengenai virus Idrisa itu dan posisi saya, di mana di bawah itu adalah sungai penuh dengan buaya. Saya ada di atas pohon, di mana di atas pohon itu ada ular yang sudah mulai mendekat dan ingin mematukku. Sedangkan ketika saya turun ke darat, sudah ada banyak sekali harimau yang kelaparan. Itu posisi yang sangat sulit. Itulah yang mungkin saya bisa katakan kepada Ki Mugar Susmo. Tetapi bagaimana dengan nasib istri dan anak bayi yang baru keluar? Mungkin saya akan bisa memberikan jawaban ketika saya bisa keluar dari 3 jeratan itu. Di lain sisi, ular yang sudah mulai mendekat dan akan mematukku jika saya tidak cepat-cepat melakukan pergerakan. Saya turun ke bawah pun sudah ada singa yang sudah mulai kelaparan dan harimau. Jika saya nyemplung ke air pun sudah ada buaya. Tetapi di posisiku sepertinya lebih menyulitkan. Istri saya, istilah kata sudah ada malaikat maut dekatnya. Dan anak saya seperti memegang bom waktu yang kapan saja bisa membunuhnya, karena tidak ada ibu yang merawatnya. Sedangkan saya sudah tua bangka. Tidak mungkin saya menggendong anak saya saja sudah tidak mampu. Tolonglah manusia. Bagaimana ya? Saya yakin di hati nuranimu ada rasa ingin menolong saya. Tolonglah saya. Bingung banget. Tapi beri saya waktu untuk memikirkan posisi saya ini. Ya tidak apa-apa, tetapi saya harap itu secepat mungkin. Karena istri saya kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tolonglah. Bu, peringatan ini kami di posisi sulit, Ki Mugar. Jadi tolong Ki Mugar, bersabarlah terlebih dahulu. Kita doa saja bersama-sama. Keputusan mana yang terbaik? Sudah berbagai macam doa saya panjatkan. Sudah beberapa makhluk saya temui. Tetapi rata-rata makhluk yang saya temui malah mengolok-olok saya. Berbeda dengan kalian, saya yakin kalian mau membantu saya, membantu istri saya dan anak saya. Saya orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan untuk berobat ke tabib itu saja saya harus berhutang. Entah, saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar hutang itu. Tolonglah. Apa panggil kami? Panggil dua kami. Ya, Apa
Sebentar ya Ki Mukar. Iya manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Kisanak? Apakah ada sesuatu hal yang ingin Kisanak sampaikan? Saya sedang dilema, Tuan Bilo. Apa yang sedang mengacaukan pikiran Kisanak sehingga kelihatannya Kisanak itu sangatlah pusing? Ki Mukar. Perkenalkan Tuan Bilo. Perkenalkan. Nama saya Mukar, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan merasa jijik ketika bersalaman dengan saya, Tuhan? Memang saya sudah tua bangka seperti ini. Tunjukkan wujud aslimu. Apa maksud Tuhan? Tunjukkanlah wujud aslimu. Saya tidak mengerti. Saya memang seperti ini. Saya memang tua bangka. Tetapi tolong salamkan saya dengan melempar salam dari saya. Saya tidak melempar salam saya kepadamu. Tapi saya harap tunjukkanlah wajah aslimu. Janganlah kau bersembunyi di balik topeng yang menyelimuti tubuhmu itu. Saya masih tidak mengerti. Sebenarnya apa tujuanmu terhadap manusia-manusia ini? Saya hanya meminta pertolongan, meminta bantuan, Tuhan. Apa yang kau inginkan dari manusia-manusia ini di sana? Saya ingin meminta obat kepada manusia-manusia ini untuk menyembuhkan istri saya yang sedang sakit. Obat apakah yang kau minta dari mereka semua? Katanya Ki Mukar. Menurut tabib yang sedang mengobati istri saya, obat itu bernama Tadi Mas karena mau ngasih. Apa ya? Tunjukkan wujud aslimu dan katakan apa niat sesungguhnya dari dirimu. Tidak kusangka kalian mengetahui apa maksud dan tujuanku yang sebenarnya. Setelah saya berjabat tangan dengan Kisanak, saya merasakan ada sihir yang menyelimuti dari mereka semua. Jadi berhati-hatilah dengan kekuatan, karena di setiap kekuatan itu tentunya akan memiliki titik kelemahannya di sana. Karena kalian sudah mengetahui siapa saya sebenarnya, saya akan beberkan apa maksud dan tujuan saya sebenarnya juga di sini. Yang jelas, saya menginginkan kebangkitan dari iblis Barnabon yang sedang kalian halang-halangi. Banyak banget kok ya. Saya tidak tahu siapa akuan, yang jelas saya di sini mendukung. Saya di sini sangat menginginkan Barnabon panutanku bangkit kembali seperti dahulu. Hei Kisanak, alangkah baiknya sebelum kau terkena imbas dari amukan Barnabon, kau pikirkanlah terlebih dahulu apa yang menjadi kenyataanmu itu. Tidak mungkin bangkitnya Barnabon itu ibarat nafas ataupun udara segar masuk ke dalam hidungku. Karena di sini Kisanak tidak ada manfaat ataupun tidak ada kepentingan lainnya. Lebih baik Kisanak pergi dari tempat ini. Karena saya dan para manusia ini
sedang ada urusan yang sangat penting di sana. Ya, saya akan pergi. Tetapi ingat baik-baik perkataanku. Saya tidak akan membiarkan kalian menghancurkan iblis Barnabon. Saya sudah mengetahui semua rencanamu. Kalian akan menghancurkan iblis Barnabon. Tetapi saya rasa itu tidak mungkin. Silakan pergilah. Kalian tunggu saja. Assalamualaikum Tuan Bilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Bilo? Jadi seperti ini Kisanak. Alhamdulillahnya Kisanak masih terfikirkan untuk mengundang saya datang ke tempat Kisanak. Jika Kisanak tidak mengundang saya untuk datang menghadap Kisanak dengan makhluk itu, nantinya yang ada masalah ini akan semakin panjang Kisanak. Astagfirullahaladzim. Karena setelah saya berjabat tangan dengan makhluk yang Kisanak temui itu, dia sudah menanamkan sihir agar Kisanak terkalut dan menutupi pandangan Kisanak, sehingga rasa belas kasih yang Kisanak miliki itu menginginkan untuk menolongnya dan bertujuan menghentikan tujuan awal Kisanak. Astagfirullah. Pantas saja ya. Hipnotis. Dari tadi kuping saya berdengung-dengung terus, itu salah satunya ya Tuan. Benar sekali Kisanak. Itu adalah salah satu efek dari sihir yang diberikan oleh makhluk tadi Kisanak. Astagfirullah. Kok dia ngomongnya aku ada apa sih? Aku orang ngerti saya melu boy. Alhamdulillahnya Kisanak sekarang sudah sadar. Seperti ini Kisanak. Kebetulan sekali saya pun sebenarnya ada tujuan menemui kalian semua Kisanak. Ya. Jadi seperti ini. Alhamdulillah Profesor Aguan sekarang dalam kondisi yang lebih baik Kisanak. Alhamdulillah. Profesor Aguan sudah bisa berinteraksi dan bisa melakukan sebuah kegiatan, namun kondisinya masih lemah Kisanak. Lah, rencananya seperti apa? Saya tunggu rencana itu Tuan. Jadi seperti ini. Untuk saat ini Kisanak alangkah baiknya bertemu dengan Profesor Aguan, ya, agar Kisanak bisa mengetahui cara kerja dari alat yang ada di Kisanak itu. Setelah parasit ini saya tanamkan ke dalam tubuh Barnabon Kisanak. Ya. Setelah itu, jika memang rencana ini akan benar-benar terjadi untuk membasmi ataupun memusnahkan iblis Barnabon itu, maka kita akan lakukan pada saat itu juga. Berarti lantas untuk menanggulangi kecurigaan serta pesan dari nenek Sebring tadi, boleh percaya dengan Yai Aguan, akan tetapi jangan sepenuhnya. Yang ditakutkan itu adalah salah satu permainan halus dari Yai Aguan. Seperti apa Tuan Bilo? Saya sudah menyerahkan permasalahan ini terhadap Patih dan Eyang Martaji Kisanak. Oh, berarti nanti saya tanyakan kepada beliau saja. Bisa kau tanyakan terhadap Patih ataupun Eyang Martaji. Karena saya ditugaskan untuk menanamkan parasit itu bersama salah satu teman dari Profesor Aguan yang ahli untuk menanamkan parasit di sana. Dan jangan lupa di sana, ini sudah benar-benar mendesak. Jika bisa dilakukan sekarang, maka lakukanlah secepat mungkin di sana. Baiklah, jika memang seperti itu Tuan Bilo, akan saya lakukan di waktu ini juga. Maka saya akan mengantar Kisanak semua bertemu dengan Profesor Aguan, sehingga Kisanak bisa mendengarkan penjelasan bagaimana cara penggunaan ataupun cara kerja dari alat itu Kisanak. Baik Tuan Bilo. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Bilo. Hampir saja Kena hipnotis. hipnotisku. Hipnotisnya makhluk yang tadi di sini apa? Siapa guna Malegun lupa? Ki Mugar Susmo. Hipnotis gimana sih? Mau kita suruh bantu itu.